bahasa Arab sebagai bahasa orang Islam, bahasa Arab sebagai orang Muslim. Jadi ketika Muslim belajar bahasa Arab dan sering disebut kearab-araban, ini bukan suatu bentuk nasionalisme. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Eka Lasri di channel Kizil Elmah. Pada pertemuan kali ini, saya masih melanjutkan bedah buku yang berjudul Sejarah Nasionalisme di Dunia Islam. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas bab yang berjudul Orang Arab dan Bahasa Arab. Kita akan membahas bagaimana kedudukan bahasa Arab di dalam Islam. Mari kita mulai. Pengetahuan tentang kapan, di mana, dan kepada siapa Allah menurunkan wahyunya hanyalah milik Allah. Allah telah mengirimkan Muhammad SAW sebagai utusan terakhir dan mewahyukan Al-Quran kepadanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya bahwa sesungguhnya kami telah menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Terjemahan Quran Surat Yusuf ayat kedua. Dalam banyak ayat lainnya, Allah menyebutkan Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, sehingga bahasa Islam adalah bahasa Arab. Nabi Muhammad SAW ketika menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat Arab juga menggunakan bahasa Arab dengan alasan penduduk Jazirah berkomunikasi dengan bahasa Arab tersebut. Bahkan Rasul ketika mengirimkan surat kepada para raja dan pemimpin di Asia dan Afrika pun selalu menggunakan bahasa Arab. Rasul selalu menggunakan bahasa Arab dalam surat-suratnya. Allah SWT memerintahkan kita untuk membaca surat Al-Fatihah dalam sholat kita dengan menggunakan bahasa Arab. Rasul juga menyebutkan dalam sabdanya, sholat tidak diterima dari siapapun yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat mutawatir lainnya, Rasul bersabda, siapa yang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sempurna. Hadis riwayat Muslim. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa Al-Quran hanya dipandang sebagai Al-Quran jika dibaca dengan bahasa Arab. Jika tidak, maka itu hanyalah terjemahan dan tafsiran arti Al-Quran belaka. Dari hadis di atas yang sudah saya sebutkan, hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, jelaslah bahwa membaca surat Al-Fatihah berarti membaca Al-Quran dan harus dengan bahasa Arab. Karena teks Al-Quran dan As-Sunnah dinyatakan dalam bahasa Arab, dan ijtihad juga bisa dilakukan jika mengerti bahasa Arab, maka karena itulah kita tidak bisa memisahkan Islam dari bahasa Arab. Bahasa Arab dan Islam tidak bisa dipisahkan. Pada saat orang-orang Arab menerima petunjuk Islam, mereka memiliki sifat-sifat yang baik sekaligus yang jelek. Kebaikan-kebaikan mereka antara lain, mereka siap mengorbankan hidup mereka demi kepercayaan mereka. Mereka mempunyai sikap militer yang kokoh dan mereka juga sudah terbiasa dengan iklim padang pasir yang ganas. Nah, ketika masyarakat Arab menerima Islam, mereka ini mempunyai dua sifat sekaligus, sifat baik dan sifat buruk. Sifat baiknya ya tadi sudah saya sebutkan, bahwa mereka siap mengorbankan hidup mereka demi kepercayaan mereka. Sikap militer mereka itu yang sangat kokoh, mereka memiliki sikap militer yang sangat kokoh, dan mereka juga sudah terbiasa dengan iklim padang pasir yang ganas. Sebagian keburukan mereka adalah bahwa perasaan mereka lekat dengan suku atau asobiah. Loyalitasnya itu kepada suku, perasaannya itu didasarkan kepada suku. Jadi mereka sangat loyal kepada suku mereka. Nah, ini bertentangan dengan Islam, bahwa perasaan atau loyalitas atau kesetiaan seharusnya bukan kepada suku. Di dalam Islam, kesetiaan, loyalitas, dan perasaan kita harusnya karena agama Islam. Nah, kemudian sifat buruknya lagi, mereka itu mengikuti kehendak dan keinginan mereka sendiri. Dan mereka juga cenderung mengikuti nenek moyang mereka, seperti menyembah berhala. Ketika Islam datang, yang dibawa pula oleh orang Arab sendiri,
sifat-sifat kebaikan itu sangat membantu mereka dalam menyebarkan Islam. Dalam waktu yang bersamaan pula, Islam membasmi dan mengurangi sifat-sifat buruk mereka. Seperti yang telah disebutkan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang dipakai di dalam wahyu Al-Quran. Karena itulah bahasa Arab menjadi bahasa Islam. Bahasa Arab adalah bahasa Islam. Bahasa Arab bukan milik orang Arab saja, tetapi bahasa Arab menjadi bahasa umat Islam. Ketika Islam sampai kepada orang-orang non-Arab, mereka memeluk Islam dan mereka mulai belajar bahasa Arab. Segera setelah itu, akhirnya orang-orang non-Arab ini, orang-orang Islam non-Arab ini mahir menguasai bahasa Arab. Mereka pandai berbahasa Arab. Namun tidak hanya pandai berbahasa Arab, orang-orang Islam non-Arab ini tidak hanya pandai bahasa Arab, namun mereka juga memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang Islam. Karena mereka menguasai bahasa Arab, otomatis ketika Muslim menguasai bahasa Arab, dia akan memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang Islam. Berbeda halnya jika kita sebagai Muslim tidak menguasai bahasa Arab, pengetahuan kita tentang Islam akan terbatas. Pada masa awal sejarah Islam, banyak dijumpai mujtahid yang mengungguli orang Arab asli dalam ilmu keislamannya. Misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Al-Ghazali, itu bukan dari bangsa Arab namun mahir bahasa Arab. Mereka ilmunya justru lebih tinggi dari orang Arab asli. Ilmu keislamannya lebih tinggi daripada orang Arab asli. Bahasa Arab harus dipelajari dan diucapkan oleh orang Islam. Hal ini tidak boleh dipandang sebagai pemikiran yang nasionalistik. Ketika kita mempelajari bahasa Arab, bukan berarti kita itu nasionalistik. Karena Allah sendiri yang telah memutuskan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, bahasa Arab sebagai bahasa orang Islam, bahasa Arab sebagai orang Muslim. Jadi ketika Muslim belajar bahasa Arab dan sering disebut kearab-araban, ini bukan suatu bentuk nasionalisme. Karena itu kita tidak bisa memisahkan bahasa Arab dari Islam. Dan juga kita tidak boleh mengabaikan bahasa Arab. Sama halnya, kita tidak bisa mengelakkan peran orang-orang Arab dalam menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, bukan sebagai upaya yang berbau kebangsaan, namun sebagai orang Islam.